Halo pemirsa, selamat siang. Saya Rosalin Hugh. Inilah seputar iNews yang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di ruas tol Wiyoto Wiono, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga api akibat korsleting listrik pada bagian mesin hingga menimbulkan percikan api dan membakar seluruh bagian bus. Api cepat melalap seluruh bagian mobil di ruas tol Wiyoto Wiono, kilometer 23.400 Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan akibat besarnya api sempat terekam warga dari kejauhan. Kejadian ini juga membuat pengendara dan warga di kawasan tol panik. Damkar yang tiba ke lokasi langsung melokalisir api. Beruntung pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Diduga api akibat adanya korsleting pada bagian kelistrikan mesin. Pemirsa, proyek galian sepanjang jalan Saharjo Tebet, Jakarta Selatan dikeluhkan warga karena memicu kemacetan. Akibatnya perjalanan menuju tempat tujuan memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Pada jam sibuk di pagi dan sore hari, kemacetan tak bisa dihindari di sepanjang jalan Saharjo. Pengendara dari arah Tebet ke Manggarai tersendat akibat sebagian ruas jalan digunakan untuk proyek galian utilitas. Menurut warga, proyek galian sudah berjalan selama sebulan, namun belum ada kepastian kapan penggalian ini akan selesai. Tidak hanya menyebabkan kemacetan, sejumlah toko yang berada di dekat galian juga merasa terganggu karena akses yang terputus. Pemirsa, fenomena gagal bayar pinjaman online terus meningkat. Pemerintah mengingatkan bila tidak membayar pinjaman akan mempersulit warga saat bertransaksi di lembaga keuangan. Pinjaman online dan pay later semakin marak digunakan di Indonesia. Mudahnya mendapatkan pinjaman hingga puluhan juta menjadi daya tarik kedua layanan ini. Namun pinjol yang awalnya menjadi solusi tak jarang berubah menjadi mimpi buruk. Lantaran banyak penggunanya yang kesulitan membayar pinjaman. Hal ini membuat fenomena gagal bayar pun marak terjadi di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk membayar pinjamannya. Bila kesulitan, pengguna diminta untuk ajukan restrukturisasi pinjaman. Pemerintah pun terus berusaha menertibkan pinjol ilegal. Namun hingga kini pinjol ilegal masih banyak ditemui di masyarakat. Kesulitan ekonomi hingga gaya hidup menjadi salah satu penyebab pengguna pinjol terus naik. OJK mencatat hingga bulan September 2025, utang masyarakat di pinjol dan pay later mencapai 101,3 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat tajam dari bulan Agustus 2025 yang mencapai 87,61 triliun rupiah. Tingkat kredit macet atau gagal bayar pinjol pun naik jadi 2,82%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak ada peringatan sebelumnya, longsor besar tiba-tiba menghantam belasan rumah di Magelang, Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, hingga siang ini ditemukan 2 orang meninggal dunia dan 21 lainnya masih hilang. Dengan menggunakan alat seadanya, warga berupaya mengevakuasi tetangga mereka yang tertimbun tanah longsor di Desa Cibeying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah sekitar pukul 9 tadi malam. Total ada 16 rumah tertimbun longsor tebing yang berjarak 1 km dari permukiman, yaitu di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut. 2 orang ditemukan meninggal dan 21 lainnya dalam pencarian. Menurut warga, longsor terjadi usai hujan deras berhari-hari. Beberapa warga yang selamat sempat melarikan diri saat mendengar bunyi gemuruh dari tebing. Itu bunyi, tahu geruduk anak suruh keluar, tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu yang berlalu di rumah sakit. Soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh, selama ini nggak ada? Nggak ada yang diprediksi sana, tapi ini kiriman dari sana, ini orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu ratusan tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari korban hingga saat ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, hingga kini 20 warga masih hilang setelah longsor menerjang Desa Cibening, Cilacap, Jawa Tengah. Dan berikut laporan jurnalis iNews Heri Susanto dari lokasi. Saat ini saya berada di lokasi tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Saya akan tunjukkan bahwa material tanah longsor ini cukup tebal, yakni sekitar 6 meter dengan lebar 400 meter. Bencana tanah longsor ini mengakibatkan 16 rumah tertimbun tanah longsor, 21 warga juga ikut tertimbun dan sampai ini belum ditemukan. Kemudian 2 warga sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Saat ini tim Basarnas sedang melakukan proses pencarian di lokasi kejadian. Basarnas dan tim relawan sendiri mengatakan bahwa kendala untuk proses pencarian dan evakuasi ini adalah sulitnya medan untuk memasuki lokasi longsor ini, jalan yang sempit, licin, sehingga menyulitkan alat berat untuk masuk ke wilayah ini. Pemirsa, angin kencang melanda kota Bogor membuat pohon besar tumbang dan menimpa mobil yang tengah parkir di Jalan Malabar, dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil rusak parah. Mobil yang terparkir ini ringsek akibat tertimpa pohon Tanjung setinggi 20 meter, diameter 20 cm di Jalan Malabar, Bogor. Kencangnya angin membuat pohon tiba-tiba roboh ke jalan. Tidak ada korban jiwa dan luka karena mobil dalam kendaraan kosong ditinggal pemiliknya. Petugas mengevakuasi dan memotong bahan ataupun batang pohon yang tumbang. Pemirsa, kecewa harga sewa yang terus naik dan adanya penyegelan sepihak dari Perumda Pasar Jaya. Pedagang obat Pasar Pramuka melakukan mogok massal hingga aktivitas perdagangan lumpuh. Para pedagang meminta tarif sewa bisa ditinjau ulang. Suasana di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur mendadak riuh Kamis siang. Pedagang yang semula melayani pembeli serentak menutup kiosnya. Aksi boikot berdagang dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan penyegelan puluhan kios pedagang oleh Perumda Pasar Jaya. Para pedagang obat-obatan dan alat kesehatan memprotes penetapan harga sewa kios selama 20 tahun yang dinilai terlalu tinggi. Ketegangan pun sempat terjadi saat petugas Pasar Jaya menyegel dan menggembok salah satu kios pedagang. Para pedagang sebenarnya tidak mempersoalkan revitalisasi Pasar Pramuka, namun mereka ingin mendapatkan harga yang pantas dengan skema pembayaran yang tidak memberatkan. Penyegelan kios pedagang di Pasar Pramuka dilakukan Perumda Pasar Jaya bertujuan menertibkan mafia yang memiliki kios dan menyewakan kembali kepada pedagang lain. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini setelah aksi protes pedagang di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur? Sudah ada Dilami Aulia yang akan melaporkan langsung. Baik, selamat siang Dilami. Apakah aktivitas jual beli sudah sepenuhnya pulih usai aksi kemarin? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Osha dan juga pemirsa. Akibat aksi protes dari para pedagang, ya kini aktivitas jual beli di Pasar Pramuka Jakarta lumpuh. Artinya tidak ada proses jual beli pada siang hari ini karena sejumlah pedagang lebih memilih untuk menutup tokonya. Hal ini merupakan imbas kecewa para pedagang kepada Perumda Pasar Jaya yang menyegel sejumlah toko di Pasar Pramuka karena belum membayar sewa. Dan juga pedagang ungkapkan bahwa kenaikan harga sewa kini tinggi, di mana harga sewa lantai 1 untuk 20 tahun berkisar 390 juta rupiah, sementara untuk lantai 2 ini berkisar 345 juta rupiah. Nah, untuk berbincang langsung dengan para pemilik ruko, saya saat ini sudah bersama dengan salah satu pemilik ruko. Halo Bapak, selamat siang. Dengan Pak siapa? Selamat siang, dengan Evaldi, Mbak. Oke, Bapak, izin ini terkait dengan ruko ini, untuk dari para pedagang ini seperti apa sih Pak keinginannya? Kalau keinginan dari kami saat ini ya harus minta dibuka kembali secepatnya supaya kegiatan berdagang bisa berjalan kembali dan bisa melayani konsumen seperti biasa. Oke. Kalau dari pedagang sendiri menginginkan harga berapa Pak yang pas untuk sewa ruko 20 tahun? Kami sudah melakukan rapat umum dan ada kesepakatan bahwa harga yang kami inginkan adalah di 255 juta untuk di lantai dasar, kemudian 204 juta untuk lantai 1. Oke, baik.
harapannya seperti apa? Nanti komunikasinya akan terus berjalan dengan pihak Perumda? Komunikasi kalau dengan Perumda saat ini belum terjadi lagi karena mereka sudah melakukan penutupan sementara terhadap beberapa toko. Bapak, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Dan memang Ocha ya, kalau dilihat kondisinya, sejumlah pedagang ini kompak menutup kios dan mereka juga tetap pergi ke pasar ya karena menunggu pengumuman dari pihak Perumda Jaya, Perum Pasar Jaya terkait dengan kelanjutan dari harga sewa ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Ocha. Baik, terima kasih informasinya. Dilami Aulia melaporkan langsung dari Pasar Pramuka, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, keluarga bocah pasien DBD mengamuk karena tak mendapatkan kereta dorong di RSUD Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Pihak rumah sakit menyatakan kejadian itu akibat kesalahpahaman antara keluarga pasien dan petugas. Keluarga pasien demam berdarah tinggi DBD ini mengamuk sambil membopong jenazah bocah Apriliani Wendy di ruang pasien RSUD Grati Pasuruan. Kemarahan ini dipicu keluarga yang merasa petugas yang tak mengizinkan penggunaan kereta dorong dari lantai 2 menuju ambulan. Bahkan, keluarga berulang kali memaki petugas yang dianggap tak sigap menangani permintaan keluarga korban hingga viral. Pihak rumah sakit pun menjelaskan jika kejadian ini akibat salah paham antara petugas dan keluarga pasien, di mana petugas mengira kereta dorong akan dibawa pulang padahal ternyata hanya untuk turun ke lantai dasar. Usai dimediasi, pihak RSUD dan keluarga pasien sepakat tidak memperpanjang masalah ini dan berharap komunikasi bisa lebih baik. Sementara pasien sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelamatan Bilkis, bocah yang diculik di Makassar, Sulawesi Selatan hanya satu dari sedikit akhir manis kasus perdagangan orang di Indonesia. Faktanya jumlah kasus perdagangan orang termasuk bayi dan balita terus meningkat. Bahkan ada yang melibatkan orang tua kandung. Negosiasi antara polisi dan para ketua adat suku Anak Dalam di tengah hutan pedalaman Jambi berlangsung alot. Pemimpin adat semula menolak menyerahkan Bilkis karena merasa telah mengadopsi secara sah. Mana bapaknya? Namun setelah proses negosiasi 2 malam, korban akhirnya diserahkan setelah polisi meyakinkan para pimpinan adat bahwa Bilkis adalah korban penculikan. Warga suku Anak Dalam mengaku tidak mengetahui Bilkis adalah korban penculikan lantaran pelaku meyakinkan warga bahwa Bilkis diserahkan oleh orang tua kandung untuk diadopsi. Warga mengaku tertipu dengan pelaku yang menjual Bilkis seharga 80 juta rupiah. Jualnya itu kan ada dengan surat izin. Surat izin dari mamanya sama bapak. Iya. Karena adalah kami pegang, ada pula materai di situ. Akhir manis penculikan Bilkis tergolong langka dalam rentetan kasus perdagangan orang di Indonesia. Data Kementerian PPA, kasus perdagangan orang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan total korban mencapai ratusan orang. Pada 2021 mencapai 13 kasus, naik menjadi 28 kasus pada 2022. Dan 2024 mencapai 50 kasus dengan 70 korban. Selain penculikan, perdagangan bayi dan balita kerap melibatkan rumah sakit, bahkan orang tua kandung. Oktober lalu di Palembang, Sumatera Selatan, 4 pelaku ditangkap termasuk ayah bayi yang menjual bayinya sendiri seharga 25 juta rupiah. Kasus tragis lainnya terjadi pada Juli lalu. Polda Jawa Barat menyelamatkan 6 bayi yang akan dijual ke Singapura. 12 pelaku ditangkap dengan peran beragam, termasuk pelaku yang memesan bayi sejak masih dalam kandungan ibunya. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius karena sejatinya setiap manusia dilahirkan dengan hak asasi yang melekat, bukan untuk diperdagangkan seperti barang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya terkait dengan proyek galian sepanjang Jalan Saharjo Tebet, Jakarta Selatan dikeluhkan warga karena memicu kemacetan. Akibatnya perjalanan menuju tempat tujuan memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Pada jam sibuk di pagi dan sore hari, kemacetan tidak bisa dihindari di sepanjang Jalan Saharjo. Pengendara dari arah Tebet ke Manggarai tersendat akibat sebagian ruas jalan digunakan untuk proyek galian utilitas.
Menurut warga, proyek galian sudah berjalan selama sebulan, namun belum ada kepastian kapan penggalian ini akan selesai. Tidak hanya menyebabkan kemacetan, sejumlah toko yang berada di dekat galian juga merasa terganggu karena akses yang terputus. Baik pemirsa, kita bergabung dengan Naura Syafika yang saat ini sudah berada di kawasan Tebet untuk informasi terkini terkait proyek galian yang kerap memicu kemacetan. Baik, Naura, bisa dilaporkan sejauh mana proyek galian sudah berjalan? Silahkan Naura. Ya, siang Ocha dan pemirsa, hingga saat ini memang untuk galian yang berada di sepanjang Jalan Saharjo Tebet ini masih belum ada kemajuan. Memang dari tadi kami berada di lokasi untuk sejumlah petugas ini masih terus melakukan penggalian di sini seperti menggunakan alat ekskavator, kemudian juga menggali dari tanah yang ada di galian. Kami akan menunjukkan kepada Ocha dan juga pemirsa galiannya seperti apa yang ada di sepanjang Jalan Saharjo Tebet ini. Ini adalah salah satu lokasi dari galian yang ada di sini, di mana memang untuk total galian yang berada di sepanjang Jalan Saharjo ini totalnya ada 14 galian yang menyebabkan kemacetan sepanjang Jalan Saharjo, di mana kendaraan ini hanya bisa berkendara di kecepatan 20 km per jam saja. Dan ini adalah salah satu galiannya, di mana tadi kami mendapatkan informasi dari warga di mana mereka diberikan seperti sosialisasi terkait dengan galian ini, yang nantinya galian ini akan bermanfaat sebenarnya untuk warga seperti untuk aliran air, kemudian juga untuk trotoar yang diberikan atau direnovasi menjadi lebih baik. Namun memang untuk pengerjaannya ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan dan belum ada kepastian kapan untuk galian ini akan diselesaikan. Dan jika kita lihat ini di siang hari saja seperti ini, tidak di office hour, ini untuk kemacetannya panjang sekali, baik dari kendaraan roda 2, kemudian roda 4 dan juga dari transportasi umum pun terjebak macet di sepanjang Jalan Saharjo Tebet ini. Dan bahkan tidak hanya dari galian saja yang menyebabkan kemacetan, dari galian ini juga menyebabkan untuk beberapa toko yang ada di sini untuk aksesnya tertutup, jadi mengganggu sekali untuk warga beraktivitas. Sementara itu, Ocha. Baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari Tebet. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki akhir tahun, beberapa jalan Jakarta dipenuhi dengan lubang galian. Proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu justru dikeluhkan pengguna jalan karena membuat macet dan berdebu ketika panas terik. Pengguna jalan Jakarta kembali dihadapkan dengan galian yang terhampar di beberapa ruas jalan utama. Meski bertujuan memperbaiki pelayanan publik, proyek galian tetap berdampak kepada warga. Proses pengerjaan yang masih berlangsung membuat jalanan semakin padat dan sempit. Akibatnya, kemacetan pun tak bisa dihindari. Mendekati akhir tahun, sejumlah proyek galian masih saja bikin repot pengendara, seperti di Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk, di Jalan Tebet Raya dan Dr. Saharjo Jakarta Selatan. Lubang pembangunan drainase juga membuat warga Jalan Bojong Raya Kembangan Jakarta Barat untuk sementara harus mengurut dada dan lebih bersabar. Menanggapi keluhan warga, Pemprov bertekad segera menuntaskan proyek-proyek galian serupa, salah satunya melalui informasi yang jelas dan terbuka ke publik. Orang membayangkan proyek seperti ini kayaknya nggak ada apa-apa, padahal di bawah ini yang bekerja banyak sekali. Nah, itulah yang akan kami lakukan, sehingga dengan demikian komunikasi publik akan kami perbaiki dan kemudian supaya masyarakat tahu ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Saat ini masyarakat masih menanti hasil nyata dari deretan galian aktif di sepanjang jalan ini, sambil berharap pada tahun baru nanti bisa melintasi jalan baru yang lebih mulus dan juga bebas lubang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Utara mengapresiasi keberadaan kawasan industri strategis nasional di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Salah satunya keberadaan PT KIPI yang mampu menyerap 70% tenaga lokal Kaltara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengunjungi kawasan industri strategis nasional PT Kalimantan Industrial Park Indonesia di Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Rabu kemarin. Kunjungan kerja Gubernur Kaltara ini turut didampingi Bupati Bulungan, Syarwani, dan Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto.
Dalam paparan PT KIPI dan PT Kalimantan Aluminium Industri, perusahaan di kawasan ekonomi khusus Tanah Kuning tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal Kaltara hingga 70%. Kita bersyukur bahwa dengan adanya kawasan ekonomi khusus di Tanah Kuning ini bisa menyerap tenaga kerja lokal dan dengan otomatis mengurangi angka pengangguran. Untuk mendukung kawasan industri strategis ini, Gubernur Kalimantan Utara memastikan akan membekali para pemuda dan pemudi dengan pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK. Selain dapat menyerap tenaga kerja lokal, kawasan ekonomi khusus juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kaltara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rosalin Hiu bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.